Shin Tae-yong banyak menangis usai 4 tahun di timnas Indonesia, disebabkan warganya pemurah dan berhati hangat. Seakan belum puas pernah permalukan negaranya sendiri, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia kembali bertemu Korea Selatan. Ini yang kita tunggu. Doa Bung Toel sebut STY tak bisa loloskan Indonesia di putaran ketiga tak lolos Piala Dunia 2026. Kita lihat saja nanti. Sandy Walsh capai 2 juta followers. Kalian semua sungguh luar biasa. Alhamdulillah banget nih. KNVB bebaskan Shin Tae-yong, pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesan-pesan, Shin Tae-yong sempat menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan. Usai menyanyi, ia pun menyampaikan pesannya kepada warga Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, ujar Shin Tae-yong. Karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia. Shin Tae-yong pun menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia. Dia juga bakal bekerja lebih baik selama di Indonesia. Bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan, ujar Shin Tae-yong. Dan akan bekerja keras di masa depan. Shin Tae-yong baru saja sukses mengantarkan timnas Indonesia senior ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengamankan 1 tiket usai mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Hasil tersebut juga membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2027. Tim Merah Putih bakal menanti daftar lawan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diundi pada 27 Juni 2024. Pelatih Shin Tae-yong berharap jika timnas Indonesia kembali berhadapan dengan mantan anak asuhnya di Korea Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Shin Tae-yong ketika sang pelatih ditanya awak media mengenai negara mana yang ingin dihadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melanjutkan tren positif mereka di level internasional usai memastikan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat seusai pasukan Shin Tae-yong permalukan Filipina dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tugas Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akan semakin berat lantaran lawan-lawan yang akan dihadapi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tim kuat.
Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berpotensi bertemu tim-tim papan atas Asia seperti Iran, Jepang, Arab Saudi, hingga Korea Selatan. Kemungkinan tersebut semakin besar karena Timnas Indonesia dan tim-tim kuat itu berada di pot yang berbeda dalam undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di level Asia, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa anak asuhnya di Timnas Indonesia tidak akan gentar berjumpa dengan negara manapun. Ucapan Shin Tae-yong tersebut tampaknya bukan hanya omong kosong belaka. Pasalnya, skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir mampu merepotkan negara-negara kuat Asia. Di Piala Asia 2023 Senior, Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sulit bagi Jepang, Irak, dan Australia meski akhirnya terhenti di babak 16 besar. Pun halnya di Piala Asia U23, Timnas Indonesia sukses mengandaskan Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan hingga berhasil finish di peringkat keempat. Meski telah menjadi negara yang disegani di Asia, namun Shin Tae-yong lebih memilih Timnas Indonesia berhadapan dengan negaranya sendiri yakni Korea Selatan di babak selanjutnya. Shin Tae-yong tampaknya masih belum puas meskipun pernah membawa Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 beberapa waktu silam. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah kandaskan Korea Selatan melalui babak adu penalti di perempat final. Shin Tae-yong tampaknya semakin berhasrat untuk kembali mempermalukan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya sebenarnya kalau melawan Korea Selatan itu mudah, kata STY. Shin Tae-yong menambahkan kalau Timnas Indonesia akan terus bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik hingga bisa mengalahkan tim yang lebih kuat. Saya merasakan banyak kebahagiaan saat kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah. Shin Tae-yong juga berharap agar Timnas Indonesia bisa bersama-sama dengan Korea Selatan menembus putaran final Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dan Korea Selatan akan mulai berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September 2024 sampai Juni 2025 mendatang. Menurut Tommy Welly alias Bung Towel, Shin Tae-yong punya tanggung jawab besar jika Indonesia sampai tak lolos ke Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tersohor di tanah air itu menilai pelatih Korea Selatan patut dimintai pertanggungjawaban. Pasalnya PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia dianggap sudah memberi full service kepada STY. Salah satu buktinya adalah 12 pemain naturalisasi yang bermain di Eropa dan memang punya keturunan Indonesia masuk dalam skuad begitu saja. Ke-12 pemain yang diupayakan Erick Thohir dan jajaran PSSI nyaris melengkapi 11 pemain pertama. Artinya pemain diaspora kini mendominasi skuad Timnas Indonesia. Sementara itu pemain lokal Indonesia yang berhasil menembus skuad Garuda dan menjadi pilihan utama STY dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Hernando Ari. Kelima pemain lokal ini bisa dibilang cukup beruntung menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Bung Towel menilai, mau bagaimanapun Shin Tae-yong perlu membuktikan kualitasnya dengan konkret. Seorang pelatih, kata dia, tak akan bergantung kepada satu atau dua pemain saja, melainkan semua pemain yang dipercayainya. Jika STY hanya bergantung kepada pemain naturalisasi saja, maka pemain lokal akan terlupakan di skuad Garuda saat ini. Kini dengan 12 pemain naturalisasi yang masuk skuad senior Indonesia, Shin Tae-yong punya beban lebih besar dan perlu dibuktikan. Tak tanggung-tanggung, Bung Towel meminta Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, Shin Tae-yong menjadi sosok yang harus membayar dan bertanggung jawab karena kegagalannya. Bung Towel menjelaskan STY memang punya kewenangan untuk memilih pemain terbaik untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, perekrutan pemain diaspora yang begitu masif merupakan cara instan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Bung Towel menyebut kita perlu memberi apresiasi kepada pemain lokal yang sudah bermain maksimal mengenakan seragam Timnas Indonesia.
Pasalnya tak jarang cacian dan makian terhadap pemain lokal ketika bermain kurang menjadi target di media sosial. Ia mendorong ketika timnas menang apresiasi semua pemain kendati terdapat 1 atau 2 pemain yang kurang baik. Keputusan akhir ada pada pelatih yang menilai apakah pemain tersebut layak atau tidak, kata Bung Towel. Kita seharusnya tidak menghina pemain lokal saat kita memberikan apresiasi pada pemain lain. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan 2 juta followers atau pengikut di akun media sosial Instagram pribadinya. Jumlah pengikut pemain berusia 29 tahun ini terus melonjak, terutama setelah dia dinaturalisasi dan memperkuat tim Garuda. Saat ini Sandy Walsh membela klub Belgia, KV Mechelen. Wow, 2M pengikut. Kalian semua sungguh luar biasa, tulis Sandy Walsh dalam story di akun Instagram pribadinya. Terima kasih banyak sambil memberi emoji bendera merah putih dan hati dalam story-nya. Setelah dinaturalisasi, Sandy Walsh melakoni debut dengan seragam Timnas Indonesia pada 8 September 2023 saat tim asuhan Shin Tae-yong berhadapan dengan Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia memiliki keturunan Irlandia kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia Afrika Selatan dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Setelah penantiannya pada 17 November 2022, Walsh resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela tim Garuda. Sejauh ini, Sandy Walsh telah menjaringkan 1 gol dari 12 penampilannya bersama Timnas Indonesia. Di kompetisi kasta tertinggi Belgia, Jupiler Pro League, Walsh sepanjang musim tampil 24 kali dengan sumbangan 1 assist. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ini ke skuad Timnas Indonesia. KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika pasukan Ronald Koeman berlaga di Euro 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan Timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan 2 Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang Timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi Timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Ole Romani dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang Timnas Indonesia. Dan juga Dean Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan Timnas Indonesia. Dean Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela Timnas Indonesia. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda yaitu De Travers. Tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang Timnas Indonesia. Selain Maroko, Ilyas Alhaf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.
Ilyas Al-Hafd mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Hafd terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Hafd menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan.